Setelah menciptakan lampu listrik, Thomas Alva Edison membangun perusahaan General Electric yang telah melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia. Kini di bawah kepemimpinan sosok produk lokal yang tegas dan taktis, GE Indonesia telah menyumbangkan 30% pendapatan perusahaan se-Asia Tenggara. Tokoh ini juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Handri Satriago memimpin General Electric Indonesia dari atas kursi roda. Kanker getah bening merenggut daya kakinya lebih dari 20 tahun lalu. Namun pecinta musik blues ini membuktikan ketidaksempurnaan fisik bukan penghalang meraih cita-cita. Handri merupakan orang Indonesia kedua sekaligus pemimpin termuda dalam sejarah General Electric. Sejak kecil hingga berusia 18 tahun, Handri hidup normal tanpa keterbatasan fisik. Teman-temannya di sekolah menengah atas mengingat Handri sebagai anak periang yang gemar belajar. Kita menyebut dia punya hobi belajar karena ngapain saat main pun kayaknya dia belajar gitu. Dan dia termasuk orang yang keluar kelasnya agak belakangan gitu ya. Serius banget. Dan saya pikir di tengah semua persahabatan dengan teman-teman gitu, saya pikir dia tetap berpikir atau mencari solusi-solusi, maksudnya dia tetap berkreasi gitu. Saat Handri berusia 18 tahun, dokter mendiagnosanya mengidap kanker kelenjar getah bening pada tulang belakang. Di akhir masa kita lulusan SMA itulah kejadian itu terjadi gitu. Tapi tentu saja dia melalui sebuah tahapan ya. Jadi pernah kalau kami, teman-teman dekatnya itu pernah mengalami Handri pakai tongkat gitu ya, pernah mengalami Handri jalan juga mencoba sedikit gitu dan banyak. Tapi jujur aja saya, seperti yang saya katakan, saya tidak pernah memikirkan itu dari dia. Karena dia menularkan energi yang berbeda. Sama sekali tidak ada kayak kita bisa melihat itu sebagai halangan buat Handri gitu. Sempat marah dengan kondisinya, namun Handri Satriago berhasil bangkit. Bersama kursi rodanya, Handri tekun belajar hingga menyabet beberapa gelar pendidikan. Tahun 1993, Handri berhasil menyelesaikan kuliah S1-nya di jurusan Teknik Bioindustri Institut Pertanian Bogor. Beberapa tahun kemudian, Handri menyabet gelar master dari Monash University, Australia. Lalu di tahun 2010, Handri meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Kemampuan akademis yang baik menjadi salah satu faktor diterimanya Handri bergabung di General Electric pada tahun 1997. Saat itu, Handri dipercaya sebagai manajer pengembangan bisnis di perusahaan yang didirikan Thomas Alva Edison itu. Karir Handri di General Electric memang cemerlang. Hingga akhirnya pada tahun 2010, ia dipercaya menduduki posisi CEO General Electric Indonesia. Salah satu kelebihan Handri sebagai pemimpin adalah tak segan untuk turun langsung ke lapangan. Kita banyak pengalaman bareng-bareng, kerjain deal sama-sama, nungguin meeting yang nggak mulai-mulai itu, nongkrongin di rumah orang sampai mulai meeting malam-malam itu juga sering. Tapi yang pasti Pak Handri is always very passionate, always full of energy untuk doing something yang menurut dia itu satu benar. Handri Satriago juga dikenal mandiri. Meski kursi roda membatasi geraknya, Handri berusaha untuk tidak membebani orang lain. Dari segi keterbatasan memang kita biar bagaimanapun pasti orang perlu bantuan ya kalau soal keterbatasan. Tapi dia pada dasarnya adalah orang yang sangat mandiri gitu loh. Jadi mungkin selama bertahun-tahun duduk di kursi roda punya pengalaman tersendiri buat dia how to handle himself gitu loh untuk dengan keterbatasannya itu dalam beraktivitas. Saat ini Handri rajin berbagi pengalaman seputar semangat hidup dan kesuksesannya.
Antara lain melalui kelas inspirasi dan buku berjudul Sharing. Satu Indonesia kali ini menyapa Anda langsung dari ruang kantor General Electric Indonesia, tentunya bersama dengan sang CEO. Mengapa CEO ini begitu spesial? Karena dia merupakan CEO General Electric asal Indonesia pertama, yaitu Bapak Hanry Satriago. Selamat pagi, Pak Hanry. Pagi. Pak, kan Bapak itu menjadi CEO GE itu di tahun 2010, betul ya? 2010 kan? Nah, ketika Anda itu terpilih menjadi CEO General Electric asal Indonesia pertama, how did you feel? I feel, kalau misalnya bicara asal Indonesia, I think I'm the second, Oh, right? Because ada teman saya namanya David Utama, get this job for about a year. But when they found out bahwa saya adalah produk dalam negeri, I mean, my study, kuliah dan sebagainya di Indonesia, and then mereka bilang saya adalah, CEO produk Indonesia yang pertama di GE. I think I stopped thinking about, saya mau jadi apa gitu di GE about 10 years ago, karena saya merasa bahwa, if you are doing good, if you are a diamond, and then you will sparkling, and somebody else will find you and give you the best place for you. Oh, So when the job coming, I feel that, okay, first things that come into my mind is, what should I do? And power generation is my field. I've been there for 7 years. So this was a comfort zone, and suddenly I was asking, to do something bigger, yang nggak cuma power generation, tetapi another 6-7 business-nya GE juga, and responsible for the country. So my question pada saat itu adalah, do I have a time to catch up? Karena saya tahu bahwa menolak bukanlah an option gitu. benarkah Anda itu adalah tipe orang yang bisa mengatakan tidak sehingga Anda bisa mencapai posisi itu? Saya membutuhkan orang yang tidak yes man, and I like the people who come up with an ideas. Jadi end of 2009, our chairman, number one guy-nya GE datang ke Indonesia. So he did a speech about, Indonesia is great, Indonesia is always a future market. Suddenly I raised my hand. My comment adalah, ketika saya diberi waktu untuk bicara, Jeff, I think we heard about Indonesia as a future market since long time ago. Yeah. I've heard about Indonesia as a future market since I joined GE back in 1997. And look where we are now. Are we growing big enough? Because we are, at the time, around $300 million business in Indonesia. So I said, I think we should change the strategy. The problem with the future market is everything come in the future. Nambah orang future, investmentnya future, investmentnya future, and everything is future. So we have to treat Indonesia as a now market, whether it is ready or not. But on the other side, this is the country who grows 6-7% a year, 250 million people, 55 million middle class, and they are keep buying. And the infrastructure is needed. So look at what the Japanese did in the 70s. They are not waiting until the country ready. They jump in, they involve, they develop together. Look what happened with the Koreans, right, in the late 90s. Ketika banyak orang lari dari Indonesia karena krisis ekonomi dan krisis keamanan pada saat itu, mereka malah berinvestasi di Indonesia. So we cannot wait. We have to change the strategy. And after I said that, a lot of, my friends joking, bilang, wah Hanry selamat ya, kapan lo retire-nya, kapan lo keluarnya, dan sebagainya. But interestingly, that's what's happened. Ketika bulan Mei gitu, saya mulai di-approach, mulai dikatakan bahwa, hey, we probably,
want you to start thinking about what you're gonna do about Indonesia. Dan gaya Anda itu, gaya komunikasi Anda juga dibilang cukup unik untuk konteks Indonesia ya, di mana orang mungkin kebanyakan gaya komunikasinya lebih berputar-putar. Sementara gaya komunikasi Anda begitu ringkes, jelas, straightforward. Apakah itu menjadi salah satu kunci untuk mencapai posisi kepemimpinan? I cannot generalize bahwa straightforward, go to the point, structurized is the best way for everything. But it is work in here. Pernah nggak sih Pak, gaya komunikasi seperti ini tuh dianggap sebagai kerugian gitu, terutama tinggal di negara seperti Indonesia yang mungkin lebih kerap kali mengedepankan kesantunan daripada kejujuran begitu. Let's stop ya, kesantunan. No, I think it's difficult. Yes, it's difficult. Saya selalu berhadapan dengan konteks bahwa teman-teman yang tidak terbiasa dengan ini bilang, Pak, ini kita nggak bisa begini, kita ntar dianggap tidak sopan dan sebagainya. Atau congkak bahkan. Atau congkak. Tapi kalau menurut saya time is changing, right? So kita nggak bisa jadi dikotomi. Menurut saya harus digabungin. You need to be sopan and you need to be direct as well. Nah, bagaimana caranya? Itu yang mungkin perlu difikirkan, mungkin perlu dikasih tahu dulu, Pak, nih saya waktunya nggak ada, saya pengen begini, mohon maaf saya ngomongnya begini, and then those kind of things, right? But you can preconditioning it, but I think we need to go to really direct. Indonesia seharusnya tidak menjadi follower terus, begitu kan? Misi setiap orang dan termasuk misi Pak Handri juga. Nah, kalau misalnya bicara mengenai tidak menjadi follower, apa yang GE Indonesia itu sudah kreasikan yang memang originally ini Indonesia punya loh. GE kan memang internasional, tapi ini yang genuinely Indonesia punya, Indonesia yang propose. The way multinational companies look the world is where I can get the product yang paling dekat dengan market, yang harga produksinya bisa paling murah. And ideas can come everywhere. Right? Jadi kalau saya misalnya memberikan ide untuk market Indonesia, maka GE berharap bahwa ide yang saya berikan ini juga bisa diterapkan di other countries. A lot of our products sebenarnya it's a combination of that. Jadi ada yang idenya dari kita, tapi produksinya di India, kemudian spare partnya misalnya datang dari spare partnya mungkin datang dari China dan sebagainya. USG yang ada, kita punya mesin ultrasound yang kita sedang buat very tailored untuk Indonesia. Jadi kita arahkan untuk rural areas, bisa dipakai oleh pelaku kesehatan yang ada di rural areas. Mesinnya kecil sekali, handy gitu, bisa dibawa-bawa, pakai bahasa Indonesia. And produksinya mungkin we will start the production in India karena senternya ada di situ, center R&D-nya juga gitu. Kemudian mungkin raw materials coming from China in the beginning, and we hope we can localize di Indonesia juga. Jadi memang atmosfer untuk inovasi atau memproduksi itu betul-betul sangat terbuka dari masing-masing negara ya. Nggak ada yang hang on a minute, kita kayaknya nggak cocok deh sama kita gitu. Kultur itu tidak ada. Nggak ada. Wow. We have to be open to every idea. So July 2010 kita duduk bareng-bareng dan berkata apa elemen yang kita kurang selama ini. Dan we found out bahwa kita nggak punya kebanggaan. Indonesia patut bangga. Salah satu putra terbaiknya, Handri Satriago, duduk di jajaran Chief Executive Officer General Electric. General Electric adalah salah satu perusahaan terbaik di dunia. Survei majalah bisnis Fortune menetapkan perusahaan asal Amerika Serikat itu di posisi teratas di antara perusahaan paling diminati di seluruh dunia. Di Indonesia, GE telah beroperasi selama 74 tahun. Total investasi yang ditanam di negeri ini mencapai 17 triliun rupiah.
Kehadiran GE telah membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia. Saat ini, General Electric Indonesia memiliki 900 lebih karyawan. 90% dari jumlah tersebut merupakan warga negara Indonesia. Sejak tahun 1940, produk dan jasa keluaran GE telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia. Lampu bohlam bisa jadi produk terpopuler GE di Nusantara. Selain produk rumah tangga, GE juga memproduksi alat berat seperti lokomotif kereta api dan mesin pesawat. Ya, yang sudah pasti dimanapun GE beroperasi, kami berkomitmen untuk yang nomor satu adalah membawa teknologi dan solusi untuk kebutuhan infrastruktur di negara tersebut. Jadi kami membawa teknologi yang terbaru dan juga yang paling tepat sesuai dengan tantangan infrastruktur di negara tersebut. Dalam hal ini kalau di Indonesia ya tantangan infrastruktur yang ada di Indonesia. Tahun 2007, ekspansi GE di Indonesia meluas hingga ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di kota yang berseberangan dengan Singapura ini, GE membangun anak perusahaannya, GE Oil and Gas. Berdiri di atas lahan seluas 7 hektar, GE Oil and Gas memproduksi peralatan serta layanan eksplorasi dan produksi bawah laut bagi industri migas. Salah satunya TRIS. Fungsi TRIS untuk mengatur suhu minyak sebelum dialirkan pipa baja ke anjungan. Yang terpenting dari salah satu untuk drilling di offshore itu adalah TRIS yang akan kita buat di Batam Plant. Apabila ada drilling di offshore, maka bagian yang di bawah laut yang akan mengatur tentang flow dan salah satunya juga termasuk untuk mengatur tekanan itu adalah TRIS. Jadi TRIS akan duduk di bawah dasar laut, kemudian dari TRIS itu akan dialirkan sumber minyaknya ke rig yang ada di permukaan laut. Untuk pengembangan TRIS, GE menggelontorkan investasi hingga 175 miliar rupiah. Pengembangan proyek ini diharapkan dapat mendorong produksi minyak dan gas di tanah air. Saya sangat bangga apabila kita bisa membantu pengembangan itu untuk di Indonesia. Karena Batam Plant itu adalah satu-satunya dan pertama kali perusahaan yang membuat TRIS untuk di Indonesia. GE Indonesia juga terus mengembangkan energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga biomasa dari tumbuh-tumbuhan menjadi salah satu yang tengah dikembangkan perusahaan pimpinan Handri Satriago ini. Pemerintah Indonesia hingga kini terus mendorong GE untuk meningkatkan investasinya. Di negeri ini, investasi perusahaan asal Amerika Serikat memang di bawah investasi perusahaan asal Asia. Antara tahun 2009 hingga 2013, total investasi perusahaan Amerika Serikat berada di peringkat keempat setelah Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Di kurun waktu 5 tahun tersebut, nilai investasi perusahaan Amerika di Indonesia mencapai 72 triliun rupiah. Begitupun GE, meski termasuk perusahaan besar dunia, investasi GE di Indonesia terbilang rendah. Bahkan GE tak masuk dalam 5 besar perusahaan asal Amerika Serikat dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan seperti GE itu kita tetap mengundang supaya dia bisa ikut meramaikan untuk memperbesar kue investasi yang ada di Indonesia sehingga kontribusinya kepada perekonomian khususnya penyerapan tenaga kerja bisa menjadi lebih baik. Juga teknologi yang mereka bawa jangan yang usang, harusnya yang pastinya sih mereka membawa teknologi yang lebih baik daripada yang kita punya. Kedepan, investasi General Electric di Indonesia diharapkan meningkat, sehingga bisa berkontribusi lebih bagi geliat ekonomi tanah air. Sesuatu yang tak mustahil, terlebih dengan keberadaan Handri Satriago di jajaran CEO perusahaan bergengsi ini. Nah, apa sih pada saat itu yang Anda dan juga kolega Anda gitu ya, pentolan-pentolan GE lakukan itu bisa mengubah Indonesia itu secara konkret dari yang tadinya pabrik tapi menjadi pasar? Tahun lalu kita grow lebih dari $1 billion, which is growing about 4 kali lipat dari sejak awal kita mulai tahun
2010. Apa yang kita lakukan? Pada saat memulainya kita mencoba memiliki visi yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau visi yang standar adalah mau tumbuh berapa persen, mau jadi berapa juta dolar, gitu-gitu ya. So, July 2010 kita duduk bareng-bareng dan berkata, apa elemen yang kita kurang selama ini? Dan we found out bahwa kita nggak punya kebanggaan nih. Maksudnya? Terhadap apa yang kita lakukan di kantor ini. Kita bangga kerja di GE dan sebagainya, tetapi do we have something that we really proud of? We don't. So we put that as a vision. Apa yang bisa bikin kami, orang Indonesia, yang kerja di GE di Indonesia, bisa bangga terhadap apa yang kita kerjakan. Apa itu? And then we come up with 3 things. We will be proud jika kita mampu mendevelop local talent. Sesuatu yang waktu itu kita nggak peduli banget, karena yang penting kita kerja aja. Second thing adalah we will be proud if we are able to bring the new technology, the latest technology ke Indonesia. Dan last one, if we are able to give solution yang khusus buat Indonesia. Itu seperti jadi koridor gitu loh, Marisa. Buat kita untuk bekerja, kita punya semangat untuk membuktikan sesuatu. So a lot of my team, my college waktu itu come up with an idea yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya. Having a long-term service agreement dengan Garuda, having a cooperation dengan KAI misalnya untuk mendevelop service capability, bringing the ultrasound yang portable, bring a new technology of biomass untuk pembangkit listrik di PLN, those kind of things come up with a rhythm of innovation, and I measure my job kemudian menjadi I will be effective kalau saya bukan datang ke anak buah kemudian ke tim saya untuk menanyakan target lo udah berapa nih. It's yesterday. Yeah. Right. I will feel that I'll be effective if my team come to me saying that this is the idea that I have. We should do this. Can you fight for me? Wow. So it's a totally different approach. Wow, that's amazing. Tadi Pak Andri Thank you. juga sempat mengangkat mengenai akhirnya ide-ide itu muncul kan, bisa ada long term agreement sama Garuda Indonesia. Lah, spesifiknya kerjasama antara GE dengan Garuda itu di mana sih Pak? Maksudnya produk apa gitu yang sampai sekarang Garuda tuh masih terpakai? Well, GE Aviation kan memiliki mesin, kemudian memiliki services, right? I think the difference, kalau Anda tanyakan misalnya konteksnya difference dulu dengan sekarang gimana gitu. Dulu mungkin kami hanya fokus bagaimana bisa jualan engine saja. Tiap kali ada tender kita nungguin, ada tender kita ikut datang gitu. Jadi nunggu bola banget. Currently we are trying to be more proactive, come to teman-teman di Garuda and asking where you want to go. What is your vision? How can we be part of your vision? How can we work together with you to make you grow? Karena konsepnya harus begitu. Yeah. If your customer grow, you will grow. Yeah. So how can you help the customer grow? Oke, kan sejauh ini kan yang kami tahu itu partisipasi kerjasama GE dengan Garuda itu salah saya seperti yang Anda katakan tadi adalah maintenance engine gitu ya. Ada nggak sih Pak visi gitu, apalagi sekarang kita lihat bisnis aviasi Indonesia mulai menggeliat. Ada PT DI, kemudian ada PT RAI yang punyanya keluarga Habibie gitu. Ada nggak sih visi dari GE ke depan? Tidak hanya sekedar membuat engine gitu, but it's something more. Even membuat engine itu is a very big thing because you cannot make engines easily everywhere. Yeah, I know. Well, Like GE plane all of a sudden. Is it possible? yeah.
Well, we don't have a plane business, unfortunately. We are having the engine business. Yang mungkin harus one of my dreams, one of the dream of Mas Emir dari Garuda juga misalnya adalah kita punya center of excellence di Indonesia yang bisa serve market misalnya di ASEAN atau bigger. Apa tuh Center of Excellence? Center of Excellence, let's say for the technology of engine yang terbarukan, misalnya, let's say CFM 56 serinya yang 7B atau 5 gitu, it's little bit very technical, tetapi konteksnya adalah pick up one engine, gitu kan, one technology, dan make the Center of Excellence-nya itu ada di Indonesia. Jadi kalau orang mau serve, mau do service, mau melakukan pengembangan sesuatu dan sebagainya, itu datangnya ke Indonesia. Mungkin nggak sih Pak dengan infrastruktur yang ada? Sangat mungkin. So instead of selling to eksternal, saya juga harus selling ke internal dengan banyak sekali untuk mengatakan bahwa please do more something in Indonesia. Some of it successful, some of it masih membutuhkan waktu. Okay, but it is possible ya? It is possible. It is. Oke. Kemudian di bawah kepemimpinan Anda, GE juga membangun manufaktur produksi minyak bawah laut. Ini di Batam. Bisa ceritakan apa kira-kira keuntungan untuk Indonesia selain tentunya menyerap tenaga kerja? Ya. Jadi GE di Indonesia punya 3 fasilitas, satu di Jogja, satu di Bandung. Di Jogja itu kita punya pabrik lampu. And a lot of our lampu diekspor ke luar negeri, bahkan ke Amerika. Jadi kalau Anda beli lampu di Amerika ada made in Sleman di situ. It's really membanggakan. And then we also have the facility untuk turbine service. Jadi pembangkit listrik kalau mau di service itu ada di Bandung. Kemudian ada di Batam untuk pabrik yang membuat peralatan bagi oil and gas industry. Yang menarik, pabrik ini adalah pabrik kedua yang dimiliki GE, selain yang pertama itu ada di Aberdeen, di UK. Jadi yang keduanya malah di Batam. And this is very high technology. Wow. Our product yang diproduksi di Batam is not only for Indonesia market, but for global market. And we have a lot of Indonesian people trained for doing that. Karyawan GE juga punya saham. Itu benar Pak, sistemnya gimana sih? Ada berbagai program di mana karyawan GE bisa terlibat dalam sahamnya GE. Jadi ada konteksnya stock option misalnya. Stock option itu kalau Anda berprestasi, Anda dapetin stoknya sahamnya GE, yang seharga ketika Anda dapatkan dan ketika dia mature, misalnya naik gitu ya, maka selisihnya itu punya Anda. Nah, kalau dia turun ya berarti zero, nggak dapetin apa-apa, underwater. Lalu ada stok yang diberikan karena Anda berprestasi, benar-benar saham diberikan. Dan ada partisipasi. Ada partisipasi, jadi setiap bulan Anda boleh membeli sahamnya GE, maksimum sebesar misalnya sekian persen dari salary yang ada, 10% barangkali atau. And then company juga akan memberikan top up untuk itu, untuk merangsang bahwa karyawan GE juga memiliki kan. The more karyawan ini memiliki perusahaan ini, the more mereka concern juga kan terhadap perusahaannya. That's the concept, is as simple as that. Kayak restoran Padang itu dong? Kayak restoran Padang banget. Tapi kalau di rumah saya, suasana Minangkabau itu kental sekali, makan, culture, ngomong, dan sebagainya. Dan dulu almarhum nenek saya tinggal di rumah, jadi saya besar juga dengan nenek, sehingga nuansa kampung itu hadir di rumah. So ini ya foto-fotonya yang kebanyakan memang aviation dan volunteer activities kita. Yang Karena kita learning tadi itu. punya program GE Volunteer yang banyak untuk contribute to environment. Kegiatannya apa tuh Pak? Bangun rumah, bangun like sekolah. Habitat for Humanity, you mean? Right.
Yap. Sekarang Satu Indonesia sudah ada di ruang kerja CEO GE Indonesia, Bapak Henry Satriago. Lanjut Pak ngobrolnya. Kan kehidupan Bapak ini tentunya tidak hanya kerja terus gitu kan. Pasti kan ada kehidupan lain di luar kerjaan. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang Henry Satriago ketika sedang bersantai? Atau cari inspirasi? Main game. Seriously? Yeah, of course. You don't like game? Seriously? What game? Main games. Any kind of games. Angry Bird, these games. I'm freak about games actually, so it's good. My wife bilang jangan ada PlayStation lagi di rumah. But I can always play my computer. Watching movies is one of my favorite. I love watching movies. Any Favorite kind of films? music. All time? All time is Godfather Part 2. Wow. So, reading, I love reading books, menulis Twitter. I like doing cool tweet, especially on the weekend. And that's it, sleep. Jadi saya nggak termasuk yang suka jalan-jalan ke mall misalnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau di weekend itu benar-benar it's a luxurious time. Saya bisa di rumah, I can go to my parents' house. Agak menonjol gitu ya, pemimpinannya kayaknya sih. Misalnya di sekolah di mana tuh dia jadi dia yang mimpin gitu. Tanpa sengaja kayaknya dia udah jadi memimpin aja gitu. Ya di TK, di SD gitu kan. Orang-orang kan udah libur. Kapan nih mau sekolah lagi gitu ya. Jadi nggak mau dia libur kayaknya tuh. Belum TK dia udah bisa baca. Tuh nggak mau malas-malasan tuh nggak mau gitu. Misalnya pembantu pulang tuh dia nyuci piring mau gitu kan, nyuci baju sendiri gitu. SMA kelas 2, mau naik kelas 3. Yang pertama itu sih kayaknya sih ini apa namanya sebangsa rematik gitu kan, diperiksa gitu dalam CT scan itu kan. Ya, abis itu ya lama-lama nggak bisa jalan gitu. Susah gitu, susah diangkat, susah ini. Tapi dia tetap aja kayaknya tenang aja mah, tenang aja apa gitu. Ya, kita jadi nggak begitu ini kan, namanya dari jalan nggak bisa jalan kan ya inilah ya. Habis itu lah periksa memang ada limfoma di sumsum tulang belakang. Katanya 90% panas. Ya sedih lah kita bangun. Ya biasa lari-lari, biasa apa namanya tuh mau jadi apa ya nanti mau ngapain nanti. Ya, sempat waktu itu kepikiran kalau enggak ini kita beli ini ada ini supermarket gitu kan kecil gitu untuk dia maksudnya gitu kan ternyata enggak belum baru tamat 2 bulan dia di IPB itu udah ada yang minta untuk kerja gitu atau sampai sekarang keadaannya. Kita bangga cuman ya itu bukan karena kepintaran dia kalau menurut kita sih itu memang dari Allah gitu ini semuanya. Kalau ada kekurangan pasti dikasih Allah ada kelebihan gitu. Dia juga bilang sama kita, Pak jangan dilihat kekurangan aja katanya. Syukuri nikmatnya dikasih Allah begini gitu katanya. Ya belum jadi ini dia dulu udah ngomong gitu dia. Masih sering pulang kampung, Pak? Ini pertanyaan berat sesungguhnya. Gini,
karena saya kan nggak pernah ngerasain besar di kampung ya. Di kampung, jadi orang tua saya dua-duanya dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh. Jadi saya tuh nggak punya life yang berhubungan langsung dengan kampung. Masa kecil saya di Jakarta. Yeah. Jadi kalau ditanya masa kecilmu, ceritaan itu, maka saya punya cerita banyak sekali di Jakarta. Tapi kalau di rumah saya, suasana Minangkabau itu kental sekali, makan, culture, ngomong, dan sebagainya. Dan dulu almarhum nenek saya tinggal di rumah, jadi saya besar juga dengan nenek, sehingga nuansa kampung itu hadir di rumah. Gitu. Wow. Nah, saya kalau pulang kampung itu mungkin nggak nyampe 5 kali selama ini ya. Di sebelah pria sukses, saya lebih suka menggunakan kata di sebelah daripada di belakang. Di sebelah pria sukses biasanya ada seorang wanita juga. Ceritakan sedikit bagaimana Anda pertama kali jatuh cinta pada istri Anda, Ibu Dinar Samboja. Apa sih yang membuat Ibu Dinar ini begitu spesial untuk Anda? Tanya ke dia harusnya. Ya nggak bisa dong, kan Bapak milih dia milih Bapak. Kita satu tempat kerjaan waktu itu, sama-sama dari GE Lighting. Jadi saya sales, dia legal. So sales punya banyak urusan dengan legal harus menyetop banyak hal yang kalau growth-nya kebablasan tapi lupa terhadap compliance kan. So I know her names dari beberapa surat-suratan yang masuk karena dulu kan masih pakai fax gitu. One day dia harus ke Jakarta dan happen bahwa saya yang harus menjemput dan mengantarkan ke Bea Cukai gitu. And that's the first time we met. I like the moment because saya bisa bercanda, saya bisa ketawa, saya bisa ngobrol yang sangat lancar dengan dia. So I think that's the best things that we have, and that's what make us link each other, saling mengisi satu sama lain barangkali. Sekarang udah berapa tahun, Pak? 13 tahun. 13 tahun. Dulu di awalnya itu apa langsung diserustui gitu? Oh iya, Henry mau nikah sama Dinar, ya udah oke, it's fine. People always have problem on that. Really? Right? What was the problem? You're such a hard worker. You're such a great man. It's always an issue of whether this is the right person kan dan time to understand each other dan sebagainya. Kalau dari orang tua, aja. kalau dari orang tua maksudnya dulu langsung setuju. Oh langsung setuju. Oke. Orang tua saya sih yang penting saya married soalnya udah kelamaan Oh gitu. Oke. Anda juga dekat dengan ibu betul? Iya, saya dekat dengan ibu, saya dekat dengan bapak juga. Jadi kalau bicara mengenai manja-manja gitu, minta ini itu ibu lah pasti kan urusannya. Tetapi when I need a discussion, I go to my dad. When I need to have a real discussion, gitu, baik itu discussion mengenai kehidupan atau problem atau apapun gitu, maka I'll talk to my dad. Nah, sekarang Anda juga dengan begitu sering ya Anda memberikan seperti kuliah umum, baik itu apakah Anda mengunjungi tempat-tempat memberikan langsung kuliah umum atau melalui kultuit-kultuit Anda gitu. Anda pun menjadi api bagi mereka yang mendengarkan begitu. Apa yang masih ingin Anda kontribusikan gitu, terutama bagi para teman-teman disabilitas kita gitu. Yang kita lihat kalau misalnya fasilitas juga mereka tampaknya sulit sekali gitu. What is your dream actually for them? Gitu. Yang pertama adalah menurut saya kita harus punya mentalitas tidak menyalahkan situasi yang ada. If I blame, and then I will never want to go anywhere. Karena untuk naik pesawat itu nggak gampang dengan kondisi ini. So I can always say that, oh ya pemerintah nggak nyiapin ini, airline-nya nggak nyiapin ini dan sebagainya. But then what? I should stop flying? No, right? So saya lebih suka mengambil dari konteks bahwa I'll fly and then I'll keep them aware bahwa fasilitasnya perlu diperbaiki. Life is just beautiful with whatever situation that you are, and then you need to enjoy it. And number two, fight. I mean, that's the only way to live. Fight.
Dengan posisi Anda sebagai CEO dari GE, apakah ada gitu rencana untuk invent something that will actually help the disabilities? No, we don't have that programs. If you are talking about can I have wheelchair yang teknologinya begini dan sebagainya gitu ya. Specifically that program we don't. But we have a program for everybody. For all the people yang tidak harus disabled juga, tetapi well, you can use it defable or sometimes disabled or whatever. Tetapi saya berusaha untuk tidak membedakan ini karena it's just about young people, right? Young people, Indonesia, young people, and then we need to move up. Kita harus maju. We have to fight. We need to learn and those kind of things. We got a lot of friends. I mean di Yogyakarta ada temen yang namanya Sri Lestari. Dia menunjukkan bahwa orang pakai kursi roda bisa naik motor. That kind of things yang bisa kami berikan gitu. That kind of the feelings, the motivation to move up, learning process barangkali, and hopefully with our GE volunteers atau GE Foundation kita bisa memberikan kontribusi yang lain dalam bentuk teknologi juga. Tapi kalau misalnya kemudian naikin tarif listrik, and then kita berhadapan dengan berapa banyak orang yang nggak mampu untuk mengabsorb ini. Ini kan dilema yang dihadapi pemerintah nih selalu nih. Sekarang itu kan problema di Indonesia itu kan masalah listrik nih Pak. Jadi PLN tuh tampaknya belum bisa mendistribusi listrik secara merata. Nah, problemnya tuh selalu bilang infrastruktur lagi. Nah, sehingga ini tentunya menyulitkan distribusi listrik itu kan. Apakah Anda setuju bahwa infrastruktur itu menjadi problem utama pendistribusian secara merata listrik di Indonesia? Oh yeah, that's one of it for sure. One of a very critical things, yes. Karena kan kita arkipelagus nih, ya kan nggak mungkin narik kabel dari ke semua-muanya kan. Pulau-pulau kecil itu gimana dapetin listrik itu as simple as that aja sih. So if you can have power plant yang digerakkan dengan tenaga misalnya biomasa, limbah pertanian atau cacahan kayu yang dibuat sistem penanamannya secara terstruktur. Ataupun menggunakan biogas, that will help. Itu yang GE lakukan sekarang? Itu yang GE coba lakukan sekarang, distributed power. Karena distribusi listrik itu sangat tergantung pada grid kan, pada kabelnya. Dan membangun kabel itu tidak semudah kayak narik kabel dari satu, kayak narik kabel doang gitu. Tetapi biomass menurut saya sih sudah cukup bagus saat ini dan itu bisa cukup diandalkan. Energi terbarukan itu sebenarnya potensinya untuk berkembang di Indonesia itu seberapa besar sih? Besar sekali. Tapi is it expensive? Mahal untuk generating cost-nya masih mahal dibanding dengan kalau konvensional misalnya coal gitu ya. Tapi kalau diambil yang kan setiap pembangkit itu selalu memiliki dampaknya yang berbeda. Hydro ya, murah, airnya ada, tapi membebaskan lahan gede banget itu harus. Bayangkan kalau misalnya harus punya, ya apa ya dulu waduk apa ya yang kita Kedung Ombo ya kalau nggak salah ya. Itu kan banyak besar sekali yang harus dikorbankan dalam konteks. Mini hydro bisa, tapi outputnya juga mini, gitu kan nggak sebesar yang diinginkan. Wind, and then kita punya masalah anginnya cukup kencang atau cukup stabil. Karena kalau anginnya nggak cukup kencang, maka yang dihasilkan juga nggak banyak listriknya. Belum lagi masalah stabil anginnya. Nah, Indonesia ini nggak berada pada posisi di mana kita punya angin kencang dan punya angin stabil. Ada beberapa tempat di Parangtritis, kemudian di Sulawesi gitu ada beberapa tempat. Problemnya nggak banyak orang di situ. Jadi kalau angin yang kencang dan bagus itu di tempat di mana orang nggak banyak, narik kabelnya kan yang jadi masalah lagi kan. Apakah narik kabelnya ekonomis? Nah, perhitungan itu kan nggak mudah. Geothermal misalnya, kita punya banyak sekali source-nya dan itu gali kalau dapat
biaya maintenance-nya, biaya fuel-nya kecil sekali karena otomatis kan dia keluar, seperti juga angin. Problemnya adalah untuk sekali menggali lubang itu Anda butuh sekian juta dolar untuk itu, dan belum tentu dapat kan. Wow. So that's one of the problem kenapa misalnya geothermal nggak menjadi main power plant-nya di Indonesia. Karena nggak banyak orang yang mau menggali itu, kemudian dengan resiko satu lubang sekian juta dolar, tapi akhirnya nggak dapat. Belum tentu gitu. dapat, belum tentu. Berarti kalau gitu solusi energi terbarukan yang paling ideal untuk Indonesia apa? Karena kan It's a combination of all, I think. It's combination of all, here and there. Dibutuhkan juga peraturan pemerintah yang mendukung itu, ada feed-in tarif yang baik gitu. Lalu ada keharusan juga bahwa perusahaan-perusahaan yang besar terlibat dalam proses development energi terbarukan, karena bentuknya banyak sekali. Solar matahari kan harusnya gampang banget ya, ini teknologinya udah ada, semuanya datang gitu. Tapi generating cost-nya mungkin masih terlalu besar kalau ini dijadikan masif. Solar farm gitu mungkin masih terlalu besar buat kita gitu loh. Karena kemudian masalah baterinya untuk nyimpan powernya. Nah, itu jawaban kenapa nggak punya sekarang ini gitu. Dan masih konteksnya seringkali masih dalam konteks pilot plan. Biomasa itu juga biomasa kan, misalnya Anda punya limbah sampah, kemudian dia ada gasnya. Nah, gasnya itu bisa menggerakkan gas engine atau gas turbin. Atau kalau misalnya sampah organik bisa dihasilkan digasified, datang gasnya itu untuk menggerakkan gas engine, bisa dapetin power. Dan problemnya adalah sustainability, right? Problem sustainability of power ini. Nah, ini semua it's so complex buat Indonesia, yang dibutuhkan adalah it's combination here and there. And I think PLN make a plan for it already. bagaimana dengan penghematan? Oh, of course, yes. Tapi gimana kita micu masyarakat gitu ya, kalau misalnya masyarakat yang paling banyak menggunakan listrik atau dekat dengan akses listrik itu kan masyarakat kota besar. How do we motivate? Gimana kita bisa mendorong mereka untuk yuk hemat yuk? Ya, it's a chicken and eggs. Kalau Anda tanya orang-orang yang mengerti, orang-orang kebijakan publik gitu, mereka mungkin akan bilang bahwa ya mungkin karena tarif kita murah banget. Dibanding dengan harusnya gitu. Tapi kalau misalnya kemudian naikin tarif listrik, and then kita berhadapan dengan berapa banyak orang yang nggak mampu untuk mengabsorb ini. Ini kan dilema yang dihadapi pemerintah nih selalu nih. Masalah subsidi ini, dan itu tidak mudah sekali, sangat tidak mudah untuk nge-decide. Kalau menurut Anda sebagai CEO GE, maksudnya yang idealnya tuh ya mungkin sulit untuk realisasi, tapi idealnya seperti ini gitu. Well, there should be a time ketika kita secara gradual dengan komunikasi yang baik gitu untuk nggak tergantung dari subsidi, kalau menurut saya sih. Karena subsidi itu ya selain merongrong banyak hal juga banyak sekali membuat kesempatan untuk menggunakan dana itu untuk yang lain, pembangunan infrastruktur yang lain. Tapi saya sangat paham bahwa it's not an easy thing. Jangankan untuk membayar listrik yang naik harganya gitu ya, untuk hidup aja banyak orang yang susah sekali. So gradually-nya itu seperti apa, and I think that's what the government try to implement now. Tapi kan selalu ada berbagai faktor yang here and there yang membuat ini tidak dengan mudah untuk diimplementasikan. Kalau misalnya Anda mendapatkan tawaran gitu untuk bekerja untuk pemerintah, Pak? Saya ke kampus saja. Nggak tertarik sama sekali, Pak? Banyak orang yang punya banyak kelebihan masing-masing ya gitu, dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang memiliki kapabilitas and energy to do that job. And while I have my energy and capability, I think for campus activities. Situ. Harapan untuk pemimpin yang baru Indonesia? Saya sangat harapkan pemerintahan dan pemimpin yang baru mampu membuat program di mana kita menjadi lebih kompetitif di dunia internasional, have the awareness about the globalization, do a lot in terms of education, because Indonesia is about the future people.
leaders. Future leaders in Indonesia is about education. Mungkin kita ketinggalan banyak sebelum ini dalam mengeducate our people. But it's about time to put more effort on that. Last one is about infrastructure. So, you know, if we can have these three things, I think we are good. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi. Itu tadi perbincangan saya dengan CEO GE Indonesia Handri Satriago. Kira-kira tokoh nasional inspiratif siapa lagi yang akan kita hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marisa Anita, sampai jumpa minggu depan. Thank you. You're welcome. Thank you for coming.